Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kirana Syam dengan NIM channel 1226091. Jadi di sini saya akan memaparkan materi teori biaya modal dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan dosen pengampu Ibu Novia Sandra Dewi SEMM. Langsung saja. Adapun pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Yang adapun salah satu faktor yang menentukan biaya modal yang pertama yaitu keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Dan adapun variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain yang pertama yaitu daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual suatu perusahaan meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Dan adapun besarnya pembiayaan yang diperlukan, permintaan modal dalam jumlah yang besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Dan adapun asumsi-asumsi model biaya modal, yang pertama yaitu resiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan retur atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Yang kedua yaitu biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Berikutnya yaitu risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi retur atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Dan berikutnya yaitu kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Dan adapun biaya hutang. Biaya hutang dapat definisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor terpenuhi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka hutang adalah sama dengan KD atau Yield to Maturity atau yang biasa disingkat YTM, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Macam-macam biaya hutang. Biaya hutang yang pertama yaitu biaya modal dalam hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek seperti hutang perniagaan, hutang wesel, kredit bank. Yang kedua yaitu biaya modal jangka panjang. Biaya modal dengan perhitungan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena penggunaan dana tersebut. Dan adapun biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock. Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Dan adapun biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja. Biaya modal ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjumlah saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Dan adapun rumusnya yaitu RS sama dengan D1 dibagi PO ditambah G, di mana RS merupakan biaya modal ekuitas, D1 merupakan dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama, P0 sama dengan harga saham saat ini, dan G sama dengan tingkat pertumbuhan. Dan adapun biaya modal keseluruhan atau weighted average cost of capital. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sebagai unsur penimbangannya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut.
Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.